Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI Elsade Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dan mari merenungkan renungan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-17. Sekali lagi Matius pasal yang ke-17. Kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini berjudul Pergilah Memancing. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan dengan menggunakan O, I, dan A. Kita percaya firman Tuhan ini akan menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Mari kita akan mengobservasi bersama-sama kisah dari perikop ini yang ayatnya kita sudah baca tadi. Ya, kita melihat di sini siapa yang terlibat dalam kisah tersebut atau kisah ini, yaitu di sini ada Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Ya, kita bisa melihat bahwa dalam kisah ini banyak nama Petrus yang disebutkan, tetapi juga ada murid-murid lain di situ. Dan kemudian juga ada seorang pemungut bea bait Allah, ya. Bea itu adalah pajak, ya, bisa dikatakan pajak, cukai, atau ongkos atau biaya. Itu yang dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apa peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini? Ya, di sini dituliskan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya dimintai bea bait Allah sejumlah 2 dirham oleh seorang pemungut bea. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang diwakilkan oleh Petrus tetap membayar pada saat itu, ya, membayar bea bait Allah. Nah, mengapa peristiwa ini kemudian bisa terjadi? Mengapa Tuhan Yesus dimintai dan pada akhirnya membayar bea bait Allah tersebut? Ya, karena bea bait Allah ini sudah sebuah aturan wajib atau seperti persembahan yang diberikan untuk bait Allah pada saat itu. Dan saat dimintai pun bukan cara seperti ditagih dengan kekerasan, tidak, tetapi dimintai dengan cara yang baik. Jadi banyak orang juga yang beribadah di bait Allah yang memberikan, ya, bea bait Allah tersebut. Nah, di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di Kapernaum, di sebuah rumah atau bait Allah. Nah, kita akan melihat bagaimana respon dari tokoh-tokoh yang ada dalam kisah ini dalam menanggapi peristiwa yang ada. Yang pertama dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak menolak, ya, atau berbantah-bantahan pada saat itu ketika Petrus menyampaikan bahwa mereka dimintai, ya, kemudian ada seseorang yang memintai bea bait Allah kepada mereka. Dengan rendah hati Tuhan Yesus memberikan bea untuk bait Allah tersebut. Tuhan Yesus juga memberitahu kepada Petrus bagaimana mereka bisa membayar bea bait Allah itu. Dan kemudian respon dari Petrus memberi jawaban yang tepat kepada pemungut bea bait Allah tersebut, karena pemungut bea bait Allah itu bertanya terlebih dahulu kepada Petrus, apakah gurumu tidak membayar bea bait Allah? Kemudian Petrus menjawab, tentu saja kami akan membayar, ya. Jadi ucapan Petrus ini sangat tepat dan mereka benar-benar membayar bea bait Allah tersebut. Mereka bersedia untuk membayarnya dan tidak berbantah-bantahan. Kemudian respon dari pemungut bea bait Allah tersebut, ya, mereka meminta melalui bertanya, ya, dengan cara yang baik seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tidak kemudian dengan menagih dengan kekerasan, tidak. Tetapi mereka tidak langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, tetapi malah bertanya kepada Petrus pada saat itu. Ada beberapa tafsiran yang menyampaikan bahwa mereka segan, mereka takut. Ada juga yang menyampaikan bahwa karena Petrus adalah orang dari daerah tersebut sehingga lebih nyaman langsung bertanya kepada Petrus. Itu menurut sejumlah tafsiran yang ada. Nah, itulah observasi yang bisa kita temukan dalam kisah ini. Dan kemudian selanjutnya interpretasinya, ya. Dari kisah ini pelajaran apa yang dapat kita terima yang menjadi berkat bagi kita? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika hendak membayar bea bait Allah, Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk pergi memancing ke danau. Mungkin terdengar seperti
sesuatu yang aneh ya, disuruh membayar bea, membayar biaya, tetapi disuruh memancing ikan di danau. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa ikan pertama yang Petrus pancing dan tangkap itu mulutnya harus dibuka, dan di dalam mulut ikan tersebut Petrus akan menemukan uang ya, 4 dirham di dalamnya. Kemudian Petrus harus mengambil uang tersebut, dirham tersebut, kemudian membayarkan bea bait Allah dengan dirham yang ada di mulut ikan tersebut. Nah, dari bagian kisah ini kita mendapatkan sebuah nasihat yang sangat luar biasa, yaitu pergilah memancing ya, atau dalam artian untuk mendapatkan sesuatu ya, untuk mendapat harus berusaha mencari ya. Untuk mendapat harus berusaha mencari. Kita tahu bersama satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Satu ayat firman Tuhan lagi dalam Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, ini 2 ayat yang sangat menjelaskan ya kepada kita bagaimana untuk mendapat kita harus berusaha mencari. Firman Tuhan juga berkata, carilah maka engkau akan mendapatkannya. Untuk mendapatkan sesuatu, berdoa dan meminta kepada Tuhan itu wajib. Ya, dan itu sangat baik dilakukan. Ya, Tuhan pun berkenan akan hal tersebut. Asalkan apa yang kita minta, kita inginkan itu adalah hal-hal yang baik dan benar ya di hadapan Tuhan, dan tentunya juga sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan keadaan kita. Ya, kita harus memintanya kepada Tuhan dan Tuhan sanggup menyediakan semuanya itu. Tetapi kita juga harus sadar Bapak Ibu bahwa kita juga wajib untuk berusaha mencari ya, atau dalam artian bekerja. Ada tindakan nyata yang harus dilakukan. Ya, seperti sebuah kalimat Latin yang berbunyi ora et labora, atau berdoa dan juga harus bekerja, harus juga berusaha. Dan tentunya dalam berusaha dan bekerja ini kita juga harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, meminta pertolongan dan tuntunan hikmat daripada Tuhan. Barulah Tuhan akan buka jalan, Dia akan menjawab, memberikan apa yang kita rindukan, apa yang kita cari ya, dan tentunya semuanya itu akan Tuhan jawab menurut waktu Tuhan yang terbaik, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh Petrus, kamu memancing terlebih dahulu, mendapat ikan dan juga ada dirham di dalamnya yang mereka benar-benar butuhkan pada saat itu. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita berdoa, kita berusaha juga, barulah Tuhan sediakan apa yang kita perlukan, tentunya yang kita perlukan hal-hal yang baik. Nah, tentunya aplikasinya apa Bapak Ibu? Tentunya aplikasinya adalah, atau apa yang harus kita lakukan adalah berdoa. Kita minta kepada Tuhan, berseru hanya kepada Tuhan. Dan setelah itu kita berusaha, kita bekerja ya, kita bertindak. Untuk pandai kita harus berusaha. Usahanya apa? Belajar. Untuk kemudian diberkati, memiliki kemudian materi yang banyak untuk kebutuhan hidup kita. Ya, bagaimana caranya? Kita harus berusaha, yaitu dengan kita kerja keras, kita menabung dan lain sebagainya. Atau untuk menjadi seseorang yang mahir atau ahli, misalkan dalam bermain musik atau dalam memasak, bagaimana supaya kita bisa memiliki keahlian? Ya tentunya kita harus berusaha, berlatih, ya kemudian belajar, ya itu juga kita perlukan. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, mengajarkan kita semuanya, mari menjadi pribadi yang kemudian berusaha. Pergilah memancing atau berusahalah, maka engkau pasti akan mendapatkannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan mujizat, kesaksian mujizat, baik kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini, mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, berseru, memohon, meminta kepada Tuhan, tetapi kami pun juga harus berusaha, kami juga harus bekerja. Kami percaya saat kami mencari, maka kami akan mendapat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, biarlah hidup kami semakin setia, mengiring Tuhan, semakin cinta melayani Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang, biarlah kami tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan firman-Mu dan kami sudah terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.